Namaku Nia Ramadhani, 26 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Keluargaku sederhana. Ayah bekerja sebagai guru SD, ibu membuka warung kelontong di rumah. Sejak kecil, aku dibesarkan dengan ajaran bahwa hidup harus dijalani dengan kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur. Sejak SMA, aku punya sahabat sekaligus cinta pertamaku, Raka Pratama. Kami satu sekolah, sering pulang bersama, dan tanpa sadar semua orang di sekitar kami menganggap kami ini adalah jodoh. Raka bukanlah orang yang kaya, tapi ia punya hati yang tulus. Ia bekerja sebagai teknisi di bengkel ayahnya sambil kuliah malam. Ada satu kenangan yang selalu kuingat. Sore itu, di bawah pohon mangga belakang rumah, Raka berkata pelan, "Nat, kalau nanti kita sudah sukses, aku janji akan melamarmu. Gak peduli kita harus nunggu berapa tahun." Aku tersenyum malu saat itu. Janji itu tersimpan di hatiku bertahun-tahun. Tak terasa, 8 tahun berlalu. Hidup kami tidak semulus yang dibayangkan. Aku merantau ke Jakarta bekerja di sebuah pabrik properti. Sedangkan Raka tetap di kota kami mengurus usaha bengkel. Hubungan jarak jauh bukan hal yang mudah, tapi kami berusaha saling percaya. Sampai suatu hari, Raka menghubungiku. Suaranya bergetar menahan bahagia. "Nat, aku sudah siap. Aku mau kita menikah tahun ini." Hatiku berdebar. Semua penantian panjang ini akhirnya sampai pada tujuan. Namun, ada satu hal yang aneh. Raka meminta agar persiapan pernikahan dilakukan secara cepat, bahkan terlalu cepat. Hanya 2 bulan dari hari lamaran ke akad. Aku tidak berpikir negatif saat itu. Ku pikir, mungkin ia hanya terlalu bersemangat. Aku tak tahu, keputusan menerima pernikahan yang terburu-buru itu akan menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang akan merubah seluruh hidupku. Hari lamaran kami tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Keluarga Raka datang bersama rombongan kecil, membawa seserahan seadanya, tapi penuh makna. Aku tak pernah menuntut kemewahan. Bagiku, niat baik dan kesungguhan sudah lebih dari cukup. Di depan keluarga, Raka tampak bahagia. Senyum itu yang selalu kurindukan selama bertahun-tahun. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, ada momen kecil yang membuatku sedikit heran. Saat ayahku menanyakan tanggal pasti pernikahan, Raka menjawab cepat, "Kalau bisa, awal bulan depan, Pak, biar nggak terlalu lama." Ayahku sempat terdiam, lalu mengangguk. Aku pun tersenyum, mencoba menenangkan hati yang mulai dipenuhi dengan tanda tanya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku membantu ibu merapikan ruang tamu. Ibu tiba-tiba berkata pelan, "Nadia, ibu senang kamu akhirnya menikah. Tapi kamu gak heran? Biasanya Raka gak pernah terburu-buru." Aku pun terdiam. Dan benar, selama ini Raka selalu tipe orang yang merencanakan segala sesuatu matang-matang. Tapi kenapa kali ini berbeda? Aku mencoba mengabaikan pikiran itu. Aku percaya padanya, atau setidaknya aku berusaha percaya. Beberapa minggu berikutnya, persiapan berjalan kilat. Aku mengambil cuti kerja agar bisa bolak-balik ke kampung. Raka jarang sekali menemaniku membeli perlengkapan pernikahan. Alasannya selalu sama, bengkel sedang ramai, banyak pelanggan, karyawan baru belum terbiasa. Namun, ada satu kejadian yang semakin membuatku resah. Suatu sore, aku melihat Raka duduk di teras bengkel, berbicara serius dengan seorang perempuan yang tak kukenal. Perempuan itu terlihat gelisah, bahkan sempat memegang tangan Raka sebelum pergi. Aku berdiri di seberang jalan, terlalu jauh untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Saat Raka melihatku, ia tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. "Siapa tadi?" tanyaku saat kami berjalan bersama. "Ah, cuma pelanggan lama," jawabnya singkat. Entah kenapa, jawabannya terasa seperti pintu yang dikunci rapat. Malamnya, aku menatap cincin lamaran di jariku.
pertanyaan-pertanyaan kecil mulai berdatangan. Tapi aku selalu memaksa hati untuk percaya karena aku tahu sebentar lagi aku akan menjadi istrinya. Malamnya, aku tidak pernah menyadari bahwa justru di balik kepercayaan itu sebenarnya sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. 2 minggu sebelum hari pernikahan, undangan mulai dicetak. Awalnya, aku ingin desain sederhana tapi elegan, sesuai kesepakatan kami. Namun Raka tiba-tiba bilang kalau dia sudah memesan undangan lengkap namanya tanpa membicarakan detailnya denganku terlebih dahulu. Biar nggak ribet Nat, kamu kan banyak urusan lain, biar aku yang urus. Aku pun sedikit heran, karena sejak dulu urusan detail seperti ini selalu kami bicarakan bersama. Tapi aku menahan diri, mencoba berpikir positif. Hari itu, saat undangan datang ke rumahku, aku membuka tumpukan pertama dengan hati berbunga-bunga. Namun senyumku memudar ketika mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di bagian nama orang tua mempelai pria tertulis, putra dari Bapak Haris dan Ibu Ratna, almarhumah. Aku membeku. Selama ini aku tahu betul bahwa Ibu Raka masih hidup. Kami bahkan pernah bertemu beberapa kali. Lalu kenapa tertulis almarhumah? Aku langsung menelpon Raka. Suaranya terdengar kaget lalu terburu-buru berkata, "Ah, itu cuma salah ketik Nat, nanti aku perbaiki." Tapi nadanya terlalu tergesa, seolah ingin cepat menutup pembicaraan. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar untuk membeli kain hias. Di jalan, aku bertemu Bu Siti, tetangga lama Raka. Setelah saling menyapa, ia bertanya, "Nadia, kamu sudah siap nikah sama Raka?" Ibu Raka sudah tahu kan?" Pertanyaan itu membuatku berhenti melangkah. Maksud Bu Siti, loh, katanya Raka sama ibunya itu jarang komunikasi sekarang. Ada masalah keluarga ya, Bu? Aku tercekat. Selama ini Raka tidak pernah bilang kalau hubungannya dengan ibunya memburuk. Malamnya, aku tak bisa tidur. Di satu sisi, aku ingin bertanya terus terang. Tapi di sisi lain, aku takut jawaban yang kudapat akan merusak semuanya. Aku menatap kalender di meja. Tanggal akad semakin dekat. Dan aku mulai merasa seperti berjalan menuju sesuatu yang tak kukenal. Malamnya, aku menceritakan kejadian itu pada Raka. Tapi reaksinya jauh dari yang kuharapkan. "Nat, jangan percaya omongan orang gak jelas. Banyak orang yang iri sama kita." Ia bahkan terlihat sedikit kesal, bukan khawatir. Aku terdiam, tapi hatiku semakin penuh tanda tanya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mengantarkan undangan ke rumah sepupu di desa sebelah, aku melewati bengkel Raka. Pintunya terbuka setengah, dan tanpa sengaja aku mendengar suaranya. "Aku janji, semua akan selesai sebelum hari akad. Kamu gak perlu khawatir." Aku mengintip pelan. Raka berdiri membelakangi pintu, berbicara di telepon. Nada suaranya tegas, tapi juga gelisah. Begitu aku hendak masuk, dia buru-buru menutup telepon dan tersenyum kaku. "Kok gak bilang-bilang mau datang?" tanyanya sambil meraih tanganku. Aku mencoba tersenyum, menahan ribuan pertanyaan yang ingin keluar. Dan lagi-lagi, di malam itu, aku kembali mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau mau tahu kebenarannya, datang ke rumah nomor 12 di gang belakang masjid, besok jam 5 sore, sendiri." Aku membaca pesan itu berulang kali. Entah kenapa, perasaanku mengatakan, inilah awal jawaban yang selama ini ku cari. Sekaligus awal masalah yang akan mengubah segalanya. Suara itu, langit mendung, seolah ikut merasakan kegelisahan di hatiku. Aku berjalan cepat melalui gang belakang masjid, sesuai alamat dalam pesan tertulis itu. Rumah nomor 12 tampak tua dan sedikit gelap. Pintu kayunya terbuka setengah, seperti menunggu kedatanganku. Aku mengetuk pelan. Seorang perempuan sekitar 30-an keluar. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. "Kamu Nadia?" tanyanya lirih. Aku pun mengangguk. "Masuklah, kita bicara di dalam." Di ruang tamu sederhana itu, ia memperkenalkan diri sebagai Maya.
Tangannya gemetar saat menuangkan teh. Maaf, aku harus bicara begini. Tapi kamu harus tahu sebelumnya terlambat. Aku menelan ludah menunggu ia melanjutkan. Aku pernah dekat dengan Raka. Sangat dekat. Bahkan, aku sedang mengandung anaknya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadaku. Aku ingin menyangkal, mengatakan bahwa dia berbohong. Tapi tatapan matanya terlalu tulus untuk sekedar cerita palsu. Dia janji akan menikahiku. Tapi kemudian dia menghilang. Dan sekarang aku dengar dia akan menikah denganmu. Aku gak mau kamu mengalami hal yang sama dengan aku. Aku memegang gelas teh, berusaha menahan air mata. Kenapa kamu gak bicara langsung ke Raka? Aku sudah coba, tapi dia selalu menghindar. Terakhir kali, dia cuma bilang semuanya akan selesai sebelum akad. Aku pulang dengan langkah gontai. Setiap detik, perjalanan terasa berat. Seolah dunia yang kukenal mulai runtuh. Malam itu, aku tak bisa tidur. Gambar wajah Maya, kata-katanya, dan suara Raka di telepon terus terulang di kepalaku. Hari akad pun tinggal 2 minggu lagi. Tapi sekarang, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar mengenal lelaki yang akan kunikahi? Pagi itu, aku memandang cermin lama di kamar. Wajahku tampak lelah. Mata sembab akibat semalaman tak bisa tidur. Ibu memanggil dari dapur, tapi aku belum sanggup menjawab. Di dalam hati, aku berjuang melawan rasa takut dan marah. Aku mencintai Raka, tapi aku juga tak mau menikah dengan kebohongan. Aku memutuskan untuk mencari bukti sendiri. Langkah pertamaku menemui sahabat lama Raka, Bayu, yang bekerja di bengkel bersamanya. Kami bertemu di warung kopi dekat pasar, tempat yang cukup sepi. Bayu, aku mau tanya, apa kamu tahu soal Maya? Bayu terdiam, jelas terkejut mendengar nama itu. Nat, sebaiknya kamu tanya langsung ke Raka. Bayu, tolong, aku perlu tahu kebenarannya sebelum aku berdiri di pelaminan. Bayu pun menunduk, memainkan sendok di gelas kopinya. Maya memang pernah dekat sama Raka, tapi aku nggak tahu pasti sekarang mereka gimana. Yang aku tahu, Raka lagi banyak masalah, dan dia nggak cerita sama siapa-siapa. Perkataan Bayu membuat kepalaku semakin penuh tanya. Banyak masalah. Masalah apa? Sore harinya, aku mencoba menghubungi Maya lagi. Kami bertemu di sebuah taman yang sepi. Maya membawa sebuah amplop kecil. Ini buktinya, katanya sambil menyerahkan amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto. Raka dan Maya sedang makan bersama. Raka mengantar Maya ke klinik. Bahkan satu foto di mana Raka memegang perut Maya. Hatiku terasa diremas. Aku ingin percaya kalau ini hanya salah paham. Tapi foto-foto itu terlalu jelas untuk diabaikan. Malamnya aku menatap cincin di jariku untuk waktu yang lama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Raka punya rahasia. Tapi apakah aku siap menerima kebenaran yang akan menghancurkan segalanya? Aku mengatur napas panjang sebelum membuka pintu bengkel Raka malam itu. Suara dentingan besi bercampur aroma oli langsung menyergap. Raka sedang membungkuk memeriksa mesin motor. Kemejanya basah oleh keringat. Kita perlu bicara, ucapku tanpa basa-basi. Ia menoleh sedikit terkejut melihatku datang tanpa pemberitahuan. Sekarang? Sekarang Raka, nada suaraku tegas, bahkan aku sendiri kaget. Kami duduk di bangku kayu dekat pintu. Aku langsung mengeluarkan amplop berisi foto-foto dari Maya dan meletakkannya di depannya. Raka menatap foto-foto itu, wajahnya kaku. Kamu dapat ini dari mana? Jawab dulu Raka, siapa Maya? Dan kenapa dia bilang dia mengandung anakmu? Ia pun menghela nafas panjang, lalu menatapku. Nat, aku gak pernah bermaksud menyakitin kamu. Semua ini rumit. Aku merasakan darahku mendidih. Rumit? Jadi selama ini kamu sembunyikan perempuan lain di belakangku. Itu yang kamu sebut rumit. Raka berdiri berjalan mondar-mandir, lalu kembali duduk. Aku dan Maya memang pernah dekat. Tapi itu sebelum aku memutuskan serius sama kamu. Aku gak tahu kenapa dia bilang begitu sekarang.
Kamu nggak tahu atau kamu pura-pura nggak tahu? Suaraku bergetar menahan amarah. Raka menatapku dengan mata yang lelah. Percayalah Nat, semua ini akan beres sebelum hari akad. Kamu cuma perlu percaya sama aku. Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuat hatiku semakin was-was. Karena bukti di tanganku lebih keras daripada janji di bibirnya. Aku pulang malam itu dengan dada yang sesak. Untuk pertama kalinya, dalam 8 tahun hubungan kami, aku pulang tanpa ada kata hati-hati atau aku cinta kamu dari Raka. Dan di dalam hati, aku mulai takut kalau akad nanti akan terjadi hal yang buruk. Pagi itu, rumahku dipenuhi aroma melati dan wangi parfum. Semua orang sibuk. Ibu memakaikan kebaya putih padaku. Tangan beliau sedikit bergetar, tapi senyumnya hangat. Hari ini kamu resmi jadi istri, Nak. Semoga lancar. Aku tersenyum. Di balik senyum itu ada badai di dadaku. Aku masih teringat kata-kata Maya. Foto-foto di amplop dan jawaban Raka yang tak pernah jelas. Tepat jam 9, rombongan keluarga Raka tiba. Raka tampak gagah dengan jas hitam dan peci putih. Senyumnya lebar, tapi matanya seperti menyimpan kegelisahan yang sama denganku. Para tamu duduk, penghulu sudah siap. Aku duduk di kursi pelaminan, menunggu momen sakral itu dimulai. Namun, sebelum akad dimulai, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari pintu depan. Semua kepala menoleh. Seorang perempuan muda masuk. Wajahnya pucat, perutnya sedikit membuncit. Ruang tamu mendadak hening. Ia berdiri di tengah, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Maaf, aku gak bisa diam lagi. Suaranya serak. Raka, kamu janji akan bertanggung jawab pada aku dan anak ini. Tapi kenapa hari ini kamu duduk di sini untuk menikah dengan orang lain? Suara gemuruh langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu saling berbisik, sebagian terperangah. Aku menatap Raka, mencari penjelasan. Wajahnya pucat, keringat menetes dari pelipisnya. Nat, aku bisa jelasin. Tapi Maya melangkah maju, mengeluarkan foto-foto yang sama seperti yang pernah kubawa. Ia menunjukkan pada semua orang. Ini bukti, aku gak berniat merusak. Tapi aku gak mau dibohongi lagi. Ayahku berdiri, wajahnya merah menahan marah. Raka, apa ini benar? Raka terdiam, semua mata tertuju padanya. Keheningan itu terasa panjang, menusuk jantungku. Akhirnya Raka menunduk. Benar, aku dan Maya punya masa lalu, dan dia memang mengandung anakku. Kursi di bawahku terasa goyah. Suara di sekitarku menjadi sayup. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk di depan semua orang. Dan di momen itu, aku tahu, aku tak lagi berdiri di sisi lelaki yang kucintai selama 8 tahun. Akhirnya, dengan hati yang penuh amarah, ayahku membatalkan seluruh acara pernikahan dan meminta maaf kepada seluruh para undangan dan tamu. Ayah pun mengusir Raka dari tempat akad pernikahan. Aku pun meninggalkan tempat akad pernikahan dan masuk ke kamar dengan air mata yang bercucuran. Hatiku teriris, hatiku sedih, tidak bisa berkata apa-apa. Tidak bisa membayangkan cinta yang selama 8 tahun ini berakhir dengan yang seperti ini. Seharusnya aku lebih berhati-hati dalam memilih seseorang untuk menjadi calon imamku. Ternyata selama ini aku salah. Pria yang kukenal baik, sayang padaku, dan selalu perhatian padaku, mempunyai rahasia yang sangat membuat hatiku terluka dan teriris. Bulan demi bulan berlalu, dan hatiku pun mulai sedikit membaik atas luka yang pernah tergores. Hingga saat ini, aku belum berani mencoba membuka hati pada seseorang sampai aku benar-benar tidak merasakan trauma atas sakit hati yang pernah tercorehkan oleh seseorang di masa lalu. Kini aku hanya mulai menekuni karirku, yaitu sebagai
merancang busana muslim di salah satu butik yang aku bangun sendiri.